Sahabat, menurut beberapa orang muda, merupakan teman dekat dan teman karib yang bisa mereka menceritakan kisah mereka kepada sahabat mereka tersebut. Tetapi apakah teman-teman orang muda mengerti arti daripada kata sahabat, bersahabat, dan persahabatan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi yang ketiga, mempunyai arti kata sahabat, bersahabat, dan persahabatan yang berbeda-beda. Kalau kita lihat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, bahwa sahabat mempunyai arti yaitu kawan, teman, dan teman dekat yang akrab sekali sebagai saudara. Kemudian arti daripada bersahabat adalah berkawan, berteman, dan tidak ada permusuhan di dalam persahabatan tersebut. Kemudian arti daripada persahabatan adalah yaitu menjadikan, memperhubungkan sahabat kita dengan sahabat yang lain. Jadi artinya bahwa persahabatan, bersahabat, dan sahabat ini mempunyai arti yang begitu luas di dalam kehidupan kita, khususnya orang-orang muda. Itu tadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga. Bagaimana makna persahabatan, sahabat, dan bersahabat menurut orang-orang terkenal yang ada di dunia ini? Ada 6 kutipan yang saya kutip setiap arti makna sahabat menurut mereka. Yang pertama, menurut Pramudia Anantatur, mengatakan bahwa manusia yang wajar mesti mempunyai seorang sahabat, yang persahabatan yang tanpa pamrih, dan tanpa sahabat hidup akan terlalu sunyi menurut Pram. Dan Pram mengatakan manusia tidak bisa hidup seorang diri dan perlu ada campur tangan manusia yang lainnya. Jadi menurut Pramudia Anantatur, manusia hidup harus dengan bersosial. Kemudian yang kedua, menurut William Shakespeare mengatakan bahwa kata-kata itu mudah dibuat seperti angin, tetapi sahabat yang setia sulit untuk ditemukan. Menurut dia, bahwa sahabat yang setia adalah hal yang langka dan sulit. Jadi jika kita sudah mendapatkan teman yang setia, pertahankanlah mereka. Menurut Aristoteles, bahwa satu jiwa yang berada dalam dua tubuh yang berbeda, sebegitu dalamnya makna persahabatan menurut Aristoteles. Kemudian yang keempat, menurut petinju terkenal Muhammad Ali mengatakan bahwa persahabatan bukanlah sesuatu yang bisa kau pelajari di sekolah. Tapi kalau kamu belum belajar memahami maknanya, maka kamu belum belajar apapun mengenai persahabatan. Yang kelima, menurut Martin Luther King Jr. mengatakan bahwa cinta adalah satu-satunya kekuatan yang mampu merubah seseorang atau merubah musuh kita menjadi seorang sahabat. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah Benjamin Franklin. Benjamin Franklin mengatakan, perlahanlah dalam memilih teman, jadilah lebih lambat dalam mengganti teman. Menurutnya, seorang sahabat adalah hasil yang sulit untuk didapat. Dan apabila sudah didapat, janganlah terlalu cepat untuk menggantikannya dengan orang lain. Jadi 6 orang terkenal ini saja menganggap bahwa sahabat adalah hal yang sangat penting yang harus ada di dalam roda kehidupan dari dalam diri manusia. Dan bagaimana tanggapan dalam buku Amanat kepada Orang Muda mengenai teman dan sahabat? Dalam buku Amanat kepada Orang Muda yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, pasal 141 halaman 525 mengatakan bahwa kita harus memilih pergaulan yang paling sesuai untuk pertumbuhan kerohanian kita dan membantu diri kita dari pertolongan yang bisa kita jangkau. Karena setan membuat banyak rintangan untuk kemajuan perjalanan kita menuju ke surga sesukar mungkin. Kita mungkin ditempatkan pada posisi pencobaan karena banyak
orang yang tidak dapat memiliki lingkungan yang mereka inginkan. Tetapi janganlah kita rela membuka diri pada pengaruh-pengaruh yang tidak pantas untuk membentuk karakter Kristiani kita. Jadi sekarang kita lihat di dalam Alkitab tentang makna persahabatan. Di dalam 1 Samuel 18 dan 1 Samuel 20 menceritakan dua orang sahabat yang begitu dekat, yaitu Daud dan Yonatan. Mereka berdua bukan saudara kandung. Yonatan adalah anak daripada Raja Saul, sedangkan Daud anak daripada Isai. Dan Yonatan percaya bahwa Daud adalah sahabat yang baik karena Daud setia kepada ayahnya dan kepada Yesus. Dalam 1 Samuel 18 ayat 1 mengatakan bahwa berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Sehingga ketika Saul mau membunuh Daud, maka peran sahabat yaitu Yonatan yang membantu Daud untuk bisa pergi jauh dari kerajaan Saul, karena Saul berencana untuk membunuh Daud. Dalam 1 Samuel 20 ayatnya yang ke-20, Yonatan dan Daud membuat sebuah perjanjian yang penting, di mana apabila Raja Saul hatinya sudah bisa menerima Daud kembali dan tidak mempunyai rencana untuk membunuh Daud, maka Yonatan akan memanah anak panahnya jatuh tepat di belakang daripada bujangnya. Tetapi apabila anak panahnya melewati bujangnya itu, maka Daud harus bersembunyi dan pergi daripada Raja Saul. Dan ternyata beberapa hari kemudian Daud harus pergi karena Raja Saul masih tetap mempunyai keinginan untuk membunuhnya. Yonatan dan Daud bersedih karena persahabatan mereka berdua harus terpisah. Tetapi Yonatan dengan Daud teringat bahwa mereka telah bersumpah demi nama Tuhan. Di dalam Samuel 20 ayat 42 berkata, kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu untuk selamanya. Sahabat-sahabat orang muda, ingatlah, dalam sebuah persahabatan haruslah disertai dengan campur tangan Tuhan, sehingga persahabatan akan diberkati di dalam segala aspek kehidupan kita, karena Tuhan Yesus ada di dalam persahabatan kita. Itu baru namanya keren.